Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatullah dengan NIM 2410817310002. Hari ini saya akan melakukan review software untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, hari ini saya akan review software Spotify yang mungkin kita semua cukup familiar gitu dengan Spotify. Nah, saya akan menjelaskan dasarnya dulu, pembukaan apa sih Spotify itu. Jadi Spotify itu basicnya adalah layanan streaming audio, tapi aplikasi ini bukan cuman pemutar musik aja. Nah, sekarang Spotify itu juga tempat pengguna itu bisa mencari lagu, menyusun playlist, mengikuti artis, mendengarkan podcast, dan menerima rekomendasi yang berbeda untuk setiap akunnya. Nah, saya milih Spotify karena software ini benar-benar skalanya masif gitu, besar. Nah, jadi ada data dari Spotify-nya langsung. Spotify apa itu websitenya saya lupa. Itu ada laporan resmi kuartal pertamanya tahun 2026. Jadi Spotify itu memiliki user sebanyak 761 juta aktif ya tiap bulannya, dan juga 293 juta pelanggan berbayar dan beroperasi di 184 pasar. Nah, di dalamnya juga tersedia 100 juta lagu dan sekitar 7 juta judul podcast. Oke, jadi dari sisi popularitas, Spotify ini jelas-jelas merupakan software yang sangat populer di kalangan umur gitu. Untuk podcast, untuk audio, untuk cari lagu, menyusun playlist. Nah, dalam review ini saya nggak akan membahas seluruh sistem Spotify karena cakupannya kan terlalu besar gitu. Selalu saya membahas pemutar audio, playlist, podcast. Jadi saya akan fokuskan pembahasan saya review ini itu terhadap satu fitur, yaitu pembuatan dan pengelolaan playlist. Jadi dari fitur tersebut saya akan identifikasi kebutuhan fungsional, non fungsional, terus juga nanti membuat simulasi dari database, lalu membahas satu kelemahan pada sistem rekomendasinya, sama opsi perbaikan berbasis data. Nah, mungkin langsung aja masuk ke sedikit review singkat. Jadi pengalaman pengguna Spotify itu menurut saya ya, dan juga menurut data itu sangat simple. Oke, jadi user itu cuman masuk ke Spotify, terus dia mencari lagu, terus menekan tombol play, ada play hijau di bawah, terus langsung musiknya langsung berjalan. Nah, tapi di balik kesederhanaannya itu sebenarnya banyak sistem-sistem yang bekerja di backgroundnya. Nah, ketika user mencari sebuah lagu, Spotify itu kan harus mengambil data dari katalog yang besar tuh, dari jutaan lagu yang ada. Terus juga misalnya user membuat playlist, sistem tuh harus bisa menyimpan nama playlist, pemiliknya, daftar lagu, urutan lagu, sama hak aksesnya. Nah, ketika pengguna itu melewati atau menyimpan lagu, interaksi tersebut juga dapat digunakan untuk membuat rekomendasi berikutnya gitu. Nah, fitur playlist ini kenapa saya ambil? Karena memang bukan sedikit sih, memang terlihat sederhana gitu dari luar, tapi di dalamnya itu melibatkan beberapa jenis data ya, dan juga relasi antar data tersebut. Karena di dalam playlist itu kan ada musik, ada user, terus juga ada artis, macam-macam gitu. Terus mungkin saya lanjut ke kebutuhan fungsional utama. Yang pertama itu ada autentikasi pengguna. Kenapa? Karena sistem itu harus dapat melakukan registrasi login dan logout untuk playlist. Karena berbeda akun itu berbeda juga playlistnya, riwayat pemutarannya, lagu yang disukai, dan rekomendasi lagu-lagu yang diberikan. Selanjutnya pencarian konten. Jadi sistem itu harus dapat mencari lagu, artis, album, playlist, podcast, segala macam itu berdasarkan kata kunci. Nah, kata kunci ini itu datang dari pengguna. Jadi pengguna itu memberikan kata kuncinya sebagai input, baru sistem menampilkan hasil yang relevan sebagai output. Selanjutnya ada pemutaran audio. Ya pastilah pemutaran audio. Nah, jadi sistem itu harus dapat memainkan jeda
melanjutkan, melewati, dan mengatur posisi pemutaran audionya ya, atau cue-nya. Jadi fungsinya tuh harus terhubung dengan antrian lagu dari dan juga perangkat yang digunakan gitu. Akhirnya ada pembuatan dan pengelolaan playlist, ini yang paling kita akan bahas. Jadi sistem itu harus dapat membuat, mengubah, dan menghapus playlist. Jadi data yang dapat diubah itu misalnya ada nama, deskripsi, gambar sampul, dan public dan private-nya, visibilitasnya playlist, apakah itu public atau private gitu. Kita ada pengelolaan lagu dalam playlist. Jadi sistem itu harus dapat menambahkan lagu, menghapus lagu, dan mengubah urutan lagu dalam playlist. Nah, ketika user masukkan lagu ke playlist, Spotify itu tidak membuat salinan baru dari file lagu tersebut. Sistem itu cuma menyimpan hubungan antara lagu dan playlist. Itu nanti kita bahas di database. Nah, selanjutnya adalah pengaturan visibilitas dan berbagi. Jadi sistem itu harus dapat mengatur playlist agar menjadi public atau private, serta membagikan playlist kepada pengguna lain. Kenapa perlu ini? Karena nggak semua orang itu pengen playlistnya ditampilkan ke orang lain gitu, nggak pengen di public, karena kan ada ya mungkin polisi-polisi skena atau polisi-polisi musik gitu. Selanjutnya ada playlist kolaboratif. Jadi sistem itu harus dapat memberikan izin kepada pengguna lain untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah urutan lagu dalam playlist tertentu. Nah, di sini sistem itu perlu memeriksa siapa pemilik playlist dan siapa yang memilih hak untuk mengedit. Selanjutnya pencatatan aktivitas dan rekomendasi. Ini untuk algoritma search-nya ya, untuk misalnya kita cari gitu. Jadi sistem itu harus dapat mencatat aktivitas pengguna dan menggunakan aktivitas tersebut untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Mungkin aktivitas yang dicatat itu kayak lagu yang diputar, lagu yang dilewati, lagu yang disimpan, dan lagu yang ditambahkan ke playlist. Nah, jadi secara ringkas fungsional ini menjawab Spotify itu harus bisa melakukan apa. Nah, jadi Spotify itu harus bisa mengelola akun, mencari, terus juga memutar konten, mengelola playlist, mengatur hak akses, mencatat aktivitas, serta memberikan rekomendasi. Itu untuk fungsional. Nah, untuk non fungsional itu pertama adalah performance. Jadi sistem itu harus mampu menampilkan hasil pencarian, membuka playlist, dan memulai pemutaran dalam waktu yang tidak mengganggu pengguna. Terus availability, jadi sistem itu harus dapat diakses selama 24 jam dengan waktu gangguan seminimal mungkin, karena kan yang memakai di satu dunia tadi 184 pasar gitu. Dan Spotify ini memiliki penggunanya itu di banyak negara tadi itu kan punya zona waktu yang berbeda-beda. Jadi makanya availability ini sangat penting, karena pasti selalu ada user yang sedang mendengarkan musik pada waktu yang mungkin di kita jam 1 malam, di mereka jam 1 siang gitu. Scalability. Nah, scalability ini dimana sistem itu harus mampu menangani pertama pengguna, kedua lagu, ketiga playlist, dan selanjutnya itu adalah aktivitas pemutaran lah. Jadi scalability ini harus mampu menangani pertambahan ini tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Tadi kan soalnya disebutkan terdapat 761 juta pengguna aktif bulanan gitu. Itu sangat-sangat masif, bahkan melebihi Indonesia gitu, warga Indonesia. Terus selanjutnya ada reliability dan konsistensi data. Jadi perubahan playlist itu harus disimpan secara akurat dan konsisten pada seluruh perangkat pengguna. Selanjutnya ada security, itu sistem itu harus dapat melindungi akun, kredensial, playlist private, dan data pengguna dari hak akses yang tidak sah. Terus privacy ini sistem itu harus dapat memberikan kontrol kepada pengguna atas data aktivitas yang digunakan untuk personalisasi. Nah, ini penting karena riwayat pemutaran itu dapat menggambarkan kebiasaan dan preferensi pengguna. Selanjutnya ada usability. Jadi usability ini pengguna itu harus dapat mencari, memutar, dan menambahkan lagu ke playlist tanpa melalui proses yang panjang atau membingungkan. Nah, selanjutnya terakhir adalah compatibility. Jadi sistem itu harus dapat berjalan secara konsisten pada perangkat mobile, desktop, web, smart TV, konsol game, bahkan ada di mobil juga ada, di TV-nya itu.
dan juga perangkat audio yang didukung lainnya. Nah, mungkin itu untuk fungsional dan non fungsional. Mungkin saya akan beralih ke apa sih namanya, ini PDM ya. Nah, jadi bentar saya minum. Untuk simulasi database itu ini bukan database internal Spotify yang sebenarnya, tapi ya ini simulasi gitu. Jadi di sini saya sudah membuat database yang untuk digunakan untuk fitur playlist. Nah, dalam simulasi ini ada 7 tabel utama yang saya gunakan, yaitu ada user, ada artis, terus juga ada album, track, playlist, playlist track, dan playlist kolaborator. Nah, mungkin daripada membahas setiap kolom, saya akan menjelaskannya berdasarkan proses yang dilakukan pengguna. Nah, mungkin proses pengguna, karena kita membahas playlist, mungkin dari proses pengguna membuat atau user membuat playlist ya. Nah, di sini proses itu dimulai dari table user. Jadi table ini kan menyimpan nama akun, maksudnya. Terus juga di sini ada display name, email, password hash, account type, create add. Nah, ketika seorang membuat playlist, sistem itu menambahkan satu data baru ke tabel playlist. Nah, pada tabel playlist kan terdapat playlist ID nih sebagai primary key dan owner ID sebagai foreign key. Nah, yang owner ini itu mengarahkan ke user ID. Jadi setiap playlist itu memiliki satu pemilik utama, namun satu pengguna itu dapat memiliki banyak playlist. Ini bisa dilihat di sini. Nah, relasi antara user dan playlist itu jadinya menjadi one to many. Jadi di sini saya bisa membuat misalnya playlist A, playlist B, playlist C, playlist D. Jadi foreign key dari owner ID ini adalah user ID gitu. Oke, selanjutnya proses penyimpanan playlist musik ya. Jadi di sini yang utamanya itu adalah 3 ini, user, playlist, dan track. Nah, table artis di sini itu menyimpan data satu artis. Nah, satu artis dapat memiliki banyak album. Jadi relasinya one to many. Nah, table album itu menyimpan informasi album dan memiliki artis ID sebagai foreign key-nya di sini. Kemudian satu album itu dapat berisi banyak lagu. Karena itu makanya di sini table track itu memiliki album ID. Sini. Karena dalam track ini ada lagunya juga gitu. Nah, album ID tadi mengarah ke album di primary key sini. Jadi urutan untuk penyimpanan katalog musik ini ya itu dari artis, album, dan tracks. Jadi satu artis bisa memiliki banyak album dan satu album memiliki banyak track gitu. Nah, dengan struktur apa sih namanya nih? Struktur database ini ya, dari artis ke album ke track. Satu artis memiliki banyak album, satu album memiliki banyak track. Ini informasi artis dan album itu tidak perlu ditulis berulang setiap kali ya dalam satu playlist gitu. Playlist itu cuma menyimpan hubungan terhadap lagu yang sudah dibuat di table track gitu. Nah, terus bagaimana proses menambahkan lagu ke playlist? Nah, proses menambahkan lagu ke playlist itu ada menggunakan tabel playlist, track, dan playlist track. Jadi yang penting itu adalah playlist track ini ya. Ini terhubung dengan banyak ada 1, 2, 3, 4 tabel nih. Nah, playlist track kenapa harus melalui playlist track dulu? Kenapa
lagu itu tidak langsung disimpan di tabel playlist. Nah, karena satu playlist itu dapat berisi banyak lagu, tapi sebaliknya juga lagu juga dapat dimasukkan ke banyak playlist. Misalnya contoh, ada satu lagu dalam playlist playlist lagu A misalnya, terus juga ada di lagu B, dan juga playlist di semua orang di dunia gitu. Nah, jadi hubungan antara playlist dan lagu itu adalah many to many. Nah, hubungan tadi itu disesuaikan menggunakan tabel penghubung ya. Ini dengan ini penghubung di sini dulu playlist track. Jadi playlist track ini menyimpan nih playlist ID, terus juga track ID, position, edit by, edit add. Jadi position ini untuk urutan lagu, terus edit by ini pengguna yang menambahkan lagu, terus juga edit add ini waktu penambahan. Jadi dengan adanya tabel playlist track itu sistem itu tidak perlu menduplikasi data lagu. Data utama lagu ya tetap di track ini, tapi playlist track itu mencatat kalau lagu tersebut menjadi bagian dari playlist tertentu. Jadi playlist ini nggak perlu mencatat data dari track gitu. Nah, selanjutnya adalah simulasi penambahan lagu. Jadi simulasinya itu untuk penambahan lagu itu alurnya itu dari user ke playlist, playlist track, dan ke track. Misalnya ada user dengan ID 101 yang ingin terus user ini ingin menambahkan lagu dengan track ID ya, lagu dengan track ID 501 ke playlist ID 101. Nah, proses dilakukan pertama adalah sistem itu pastinya sudah login. Nah, kedua, sistem itu mengambil playlist dengan playlist ID 101. Terus sistem itu meriksa apakah pengguna 101 itu merupakan pemilik playlist 101 tadi atau memiliki izin sebagai kolaborator. Nah, terus selanjutnya sistem itu memastikan apakah lagu dengan track ID 501 itu tersedia di table track tersebut. Baru sistem itu menentukan posisi lagu di dalam playlist. Nah, baru sistem itu menambahkan data baru ke tabel playlist track. Misal sudah dikonfirm ada nih lagu dengan track ID 501, baru dia nambahkan ke sini jadi foreign key di sini, terus dia akan match di sini nih karena ini sudah playlist ID 101 ownernya user ID 101, kita masukkan di sini playlist ID-nya, baru di sini fungsinya playlist track ini. Jadi nggak perlu track ini lagu ini langsung ke playlist, ke sini dulu, ke sini aja maksudnya. Jadi sistem itu menambahkan data baru ya, data dari track ID, terus juga memperbarui waktu perubahan pada tabel playlist, terus juga mengambil daftar lagu berdasarkan playlist ID dan mengurutkan berdasarkan kolom position gitu. Baru setelah data tersebut tersimpan, lagu dengan track ID 501 tadi itu tampil pada posisi berapa gitu, terserah ya, misalnya posisi 3 berarti gitu. Nah, selanjutnya adalah proses menghapus dan mengubah urutan lagu. Misalnya ketika user itu menghapus lagu dari playlist ini, sistem itu hanya menghapus baris yang sesuai dengan dari table playlist track ini. Jadi data lagu tersebut, jadi data lagu pada table tracks itu tidak ikut dihapus, padahal lagu tersebut kan masih digunakan oleh playlist lain misalnya. Nah, hal ini juga sama berlakunya dengan saat user itu mengubah urutan lagu. Jadi sistem itu cukup memperbarui nilai position pada table playlist track ini, baru daftar lagu itu ditampilkan berdasarkan urutan posisi yang baru. Makanya playlist ID dan position itu tuh dibuat unik di sini. Intinya playlist ID dan position itu dibuat unik agar tidak ada dua lagu yang menempati posisi yang sama pada satu playlist. Nah, tentunya ada proses playlist kolaboratif. Itu tuh berdasarkan table user,
playlist dan playlist kolaborator ini. Nah, yang playlist kolaborator nih. Nah, jadi Spotify itu kan ada playlist kolaboratif. Nah, jadi tabel playlist kolaborator itu menyimpan playlist ID, user ID, terus juga permission dan join app. Jadi permission itu jenis izinnya apa, terus juga join app ini waktu user bergabung. Nah, terus jenis permission itu dibagi menjadi 3, ada view, edit, dan manage. Nah, view itu untuk hanya melihat, edit itu untuk menambah, menghapus, dan menurunkan lagu, sedangkan manage itu untuk mengelola playlist dan kolaborator. Jadi alurnya adalah user yang ngecek gitu. Nah, mungkin untuk simulasi database seperti itu. Selanjutnya itu mungkin kelemahan Spotify. Nah, secara keseluruhan jadi Spotify itu menurut saya adalah software yang sudah sangat matang dan mudah direkomendasikan. Nah, tapi menurut saya itu ada satu kelemahan setelah saya analisis ya, yaitu adalah sistem rekomendasinya itu belum selalu dapat memahami alasan atau konteks pengguna ketika mendengarkan musik. Jadi Spotify itu menjelaskan rekomendasi di websitenya ya, itu menjelaskan kalau rekomendasinya itu dipengaruhi oleh aktivitas seperti mencari, searching, mendengarkan, listening, melewati, skip, dan menyimpan lagu, save ya. Nah, aktivitas tersebut itu digunakan untuk membuat di Spotify itu namanya test profile. Nah, tapi masalahnya adalah aktivitas yang sama itu tidak selalu memiliki arti yang sama. Misalkan isi playlist saya mungkin indie rock, terus juga indie pop, lagu-lagu Indo, pop Indo mungkin. Nah, itu kan terbaca saya menyukai genre musik itu gitu. Terus tiba-tiba saat mengerjakan RPL ataupun mobile gitu, saya sering memutar misalnya ya musik instrumental gitu buat belajar gitu selama beberapa jam. Nah, Spotify itu dapat membaca aktivitas tersebut sebagai tanda kalau saya menyukai musik instrumental. Padahal kan saya cuma belajar gitu buat tenang, nggak ada lirik, cuman instrumental menenangkan. Nah, jadi masalahnya menurut saya di sini adalah Spotify itu tidak memiliki personalisasi, tapi bukan tidak memiliki personalisasi, tapi personalisasi itu sangat kuat. Nah, masalahnya itu sistemnya itu kesulitan untuk membedakan selera jangka panjang dan kebutuhan sementara dalam konteks tertentu. Nah, terus ada juga research. Nah, di sini ada data. Selanjutnya itu bukti berbasis datanya. Jadi Spotify di sini ada Spotify Research pertama dan juga ada jurnal dari Generating Internet Intelligence Signal to Predict User Certification with Select Recommendation. Jadi Spotify Research itu pernah melakukan penelitian menggunakan sekitar sini ada 3 juta pengguna ya, target responding to survey. Jadi sekitar 2 juta nih, udah 2 juta berarti 1, 2, 3, 4 20 user itu dan sekitar 116.000 user itu mengenai tujuan dan kepuasan gitu. Jadi penelitian ini membandingkan beberapa pendekatan untuk memprediksi kepuasan pengguna terhadap rekomendasi. Nah, hasilnya di sini itu menunjukkan bahwa model global yang memperlakukan sesi pengguna itu secara relatif seragam itu tidak mampu memprediksi kepuasan jauh lebih baik daripada prediksi acak. Nah, ketika informasi itu mengenai tujuan atau user intent dimasukkan, prediksinya menjadi lebih baik. Jadi penelitian ini itu membandingkan beberapa pendekatan untuk memprediksi kepuasan pengguna terhadap rekomendasi. Nah, di sini juga penelitiannya menyebutkan kalau bahwa arti sebuah interaksi itu dapat berubah berdasarkan tujuan pengguna. Misalnya, waktu interaksi yang lama itu bisa dianggap buruk jika user itu ingin menemukan musik dengan cepat. Tetapi waktu interaksi yang lama itu bisa dianggap baik jika user memang sedang menjelajahi musik baru. Nah, artinya
data yang sama itu tidak selalu boleh ditafsirkan dengan cara yang sama. Jadi berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan kalau konteks dan tujuan user itu merupakan informasi penting dalam sistem rekomendasi. Nah, jadi opsi perbaikan data berbasis data menurut saya yang saya usulkan adalah menambahkan konteks sesi mendengarkan secara lebih eksplisit dan menggunakan pembobotan interaksi yang berbeda untuk setiap konteksnya. Jadi sebelum memulai sesi, user itu dapat memilih konteks secara opsional, misalnya belajar, olahraga, tidur, terus juga travel, party, relax, misalnya ya. Jadi Spotify itu sebenarnya sudah memiliki fitur untuk mengecualikan playlist atau lagu tertentu dari profil selera gitu. Kayak contoh, pengguna itu dapat mengecualikan musik tidur agar tidak terlalu mengaruhi Discovery Weekly atau Wrap, Spotify Wrap. Nah, tapi fitur tersebut tidak bersifat reaktif. Jadi user itu harus sadar gitu akan tesnya dulu, baru membuka baru dapat melakukan perbaikan. Nah, jadi perbaikannya adalah membuat konteks lebih proaktif dan mudah ditemukan. Misalnya di database tadi, database ini itu ada table listening session gitu. Terus ada juga table listening history. Jadi listening session itu dia itu punya session ID, user ID, listening context. Ya, konteksnya apa? Apakah belajar, olahraga kah, atau travel kah gitu. Nah, sedangkan listening history itu ya durasinya, terus juga completion percentage, apakah di skip, apakah disimpan. Nah, jadi struktur dua tabel itu, penambahan dua tabel itu sistem itu enggak cuman memberikan cuman tahu gitu bahwa user itu cuman memutar lagu A, tapi sistem itu juga tahu kalau lagu A itu diputar dalam misalnya konteks belajar, terus dinyalakan sampai selesai atau enggak gitu, atau apakah itu lagu tersebut disimpan atau tidak. Nah, terus juga ada pembuatan interaksi. Nah, interaksi juga dapat diberi bobot yang berbeda. Misalnya aktivitas mencari lagu secara manual, misalnya bobotnya tuh 5. Terus menyukai atau menyimpan lagu tuh bobotnya 5. Menambahkan lagunya ke playlist pribadi itu 4. Nah, tapi bobot tersebut ini memang nggak bisa ditetapkan secara global gitu. Musik yang misalnya diputar pada konteks tadi itu dapat lebih banyak mempengaruhi rekomendasi untuk belajar, tapi tidak terlalu kuat untuk mempengaruhi rekomendasi umum pengguna. Terus juga mungkin untuk perbaikan itu saja dari saya. Jadi setelah dianalisis ternyata Spotify itu bukan cuma aplikasi memutar musik sederhana gitu. Nah, Spotify itu sistem yang skalanya masif, yang bisa mengelola akun, katalog audio, ada playlist, riwayat, hak akses, rekomendasi untuk ratusan juta usernya. Jadi kebutuhan fungsional utamanya itu memang mencakup autentikasi, pencarian, pemutaran audio, pengelolaan playlist kolaboratif, nyatabilitas, dan personalisasi. Terus juga non fungsionalnya kayak kinerja, ketersediaan, availability, scalabilitas, konsistensi, terus juga keamanan, privacy, kemudian pengguna juga pemanggilan pengguna. Terus juga di simulasi database tadi pada fitur playlist ya, playlist track itu yang sangat-sangat penting karena itu menghubungkan playlist dan lagu dalam relasi many to many. Nah, mungkin secara keseluruhan Spotify itu tetap software yang memang sangat kuat dan mudah digunakan, tetapi banyak sistem-sistem rekomendasi lainnya maksudnya sistem di dalam Spotify itu seperti rekomendasi sistem lainnya itu memang kualitas pronunciasinya tidak hanya bergantung pada seberapa banyak data yang dikumpulkan, tetapi pada seberapa tepat sistem memahami arti data tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.